seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu sekalian. Di dalam Tuhan. Amin. Dengarlah. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan, nas renungan untuk kita pada pagi hari ini dan satu hari ini, yaitu tertulis di dalam surat Rasul Paulus pada jemaat di Tesalonika, yaitu surat yang pertama, pasal yang kelima, ayat 5. 1 Tesalonika 5 ayat 5, beginilah bunyinya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berjaga-jaga atau sering juga disebut sikap menantikan dan menyambut kedatangan Kristus. Tak satu orang pun, Bapak Ibu, kapan dan seperti apa kedatangan Kristus. Karena Yesus sendiri telah mengatakan bahwa dia sendiri juga tidak tahu. Nah, oleh karena itu Paulus juga menasihatkan kepada jemaat di Tesalonika supaya jangan sekali-sekali mencoba meramalkan, terutama mencoba menetapkan kapan dan seperti apa hari Tuhan itu datang. Karena itulah pada ayat yang pertama Paulus mengatakan dia tidak perlu menuliskan dan tidak akan dia tuliskan, karena Yesus itu akan datang kembali bagaikan seorang pencuri di malam hari. Karena tidak ada satu orang pun yang punya rumah, Bapak Ibu, akan tahu kapan pencuri datang ke rumahnya. Nah, oleh karena itu sikap yang dimaksudkan Paulus dalam penantian di sini bukan berarti sikap yang apatis, bukan berarti sikap yang pesimis, yang tidak punya harapan, tetapi sikap yang selalu hidup di dalam terang. Karena ketika kita mencoba meramalkan kedatangan Tuhan itu, berarti kita adalah anak-anak gelap, anak-anak malam. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya akan mencoba membuat suatu ilustrasi bagaimana kita menantikan sesuatu penantian panjang. Ada yang bernama Teruo Nakamura, seorang prajurit Jepang yang kala kedatangan sekutu untuk mengusir tentara Jepang di negeri ini, Jepang terpuruk. Kisah ini terjadi di daerah Maluku, Morotai. Teruo Nakamura ini seorang pasukan Jepang yang ikut juga terusir oleh tentara sekutu, sehingga tentara Jepang mengalami kekalahan. Tetapi Bapak Ibu, ada suatu pesan yang disampaikan oleh Mayor Kawashima kepada pasukannya. Demikian, tetaplah bertahan, karena cepat atau lambat angkatan darat akan datang, sekalipun 100 tahun mendatang. Nah, Nakamura tidak melakukan apa yang biasa dilakukan sesuatu pasukan yang kalah, yaitu bunuh diri. Tetapi dia bertahan hidup selama 30 tahun, Bapak Ibu, di hutan Kaloka, Morotai. Dan ternyata penantian itu, Bapak Ibu, tidak sia-sia. 30 tahun kemudian, yaitu 1974, akhirnya dia ditemukan kembali dalam keadaan hidup dan sehat. Karena memang dia selalu berharap, karena dia selalu optimis bahwa penantiannya tidak akan sia-sia. Itulah yang disebut pada satu hari 1974 itu, atau 30 tahun penantiannya itu disebut hari kemenangan, karena dia menang dalam penantian itu. Demikian juga lah Paulus mengingatkan kita, Bapak Ibu, hingga saat ini, dari zaman ke zaman, teori-teori, nubuatan, ramalan-ramalan tentang kedatangan Tuhan pasti ada. Tetapi itu adalah bukan untuk dipercayai anak-anak siang,
anak-anak terang seperti kita. Anak-anak terang yaitu harus di dalam penantian, saling menasihati, saling membangun kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Itulah cara kita menantikan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, renungan ini akan saya tutup dengan sebuah himbauan yang sungguh-sungguh memotivasi kita. Bekerja, berkaryalah, dan melayanilah senantiasa sambil berjaga-jaga, seolah-olah hari kedatangan Tuhan akan terjadi 1000 tahun lagi. Dan berdoalah dan berserahlah senantiasa sambil berjaga-jaga, berserah kepada Tuhan, seolah-olah hari kedatangan Tuhan akan terjadi hari ini atau esok hari. Itulah bentuk dan sikap kita menyerahkan kehidupan ini kepada Tuhan sambil menantikan kedatangannya. Kapanpun kita harus siap sedia untuk menantikan kedatangannya, supaya kita ketika ditemuinya tidak ternoda dan tidak bercacat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, karena kasih setiamu senantiasa menyertai kami. Engkau masih memberikan kepada kami napas kehidupan, dan Engkau juga masih memelihara kehidupan kami dengan memberikan kesehatan, tenaga, sehingga kami boleh Tuhan melakukan pekerjaan dan aktivitas kami serta pelayanan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami juga bersyukur bahwa firman-Mu renungan hari ini telah mengingatkan kami bahwa dalam mensikapi kedatangan Tuhan, kami tidak boleh seperti anak-anak kegelapan. Kami tidak boleh percaya kepada ramalan-ramalan atau nubuatan-nubuatan palsu. Karena Engkau sendiri ya Yesus telah mengatakan bahwa hari Tuhan itu tidak akan ada yang tahu satu orang pun. Oleh karena itu biarlah di dalam menantikan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya, semua anak Tuhan, semua orang percaya tetap membangun kehidupan ini dalam mengasihi, menasihati supaya hidup di dalam perkenanan Tuhan. Dan ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, tak satu pun dijumpainya ternoda, tak satu pun didapatinya tercela. Oleh karena itu ya Bapa, kami biarlah Engkau ajarkan kami untuk selalu setia menanti kedatangan Tuhan di dalam iman percaya dan pengharapan yang hidup. Berkati pelayanan gerejamu, berkati semua pekerjaan daripada jemaatmu. Dan kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit, terbaring rumah sakit atau di rumah masing-masing. Tuhan Engkau jamah, Tuhan Engkau sembuhkan, Tuhan Engkau pulihkan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Rohul Kudus menyertai dan memberkati saudara Bapak Ibu sekalian. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, dan selamat melayani. Salam sehat. Horas